Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Sekarang kita memasuki pembelajaran 3 ya. Apakah teman-teman sudah siap? Baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang akan kita bahas adalah tentang apa pengertian modernisasi, dan yang kedua bagaimana dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Di sini teman-teman akan belajar menentukan mana yang termasuk bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir dari cerita fiksi yang dibaca. Dan yang ketiga, menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta pengamalan Pancasila. Di dalamnya, teman-teman akan belajar apa saja peristiwa yang berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan. Baik, sekarang kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang pertama. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada seorang petani yang sedang membajak sawah menggunakan sapi. Lalu di sampingnya ada seorang petani pula menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Adapun gambar selanjutnya, ada beberapa orang yang sedang melakukan transaksi keuangan di dalam sebuah bank. Mereka sedang mengantre. Di gambar sebelahnya ada seseorang yang di dalam rumah sama sedang melakukan transaksi keuangan pula, tapi dilakukannya di rumah hanya dengan menggunakan handphone dan laptop. Nah, teman-teman, dari gambar yang teman-teman lihat ini, apa yang menjadi maksud dan tujuannya? Ya, betul. Timbul satu kata di pikiran kita, modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Pada subtema 1, tema 9, teman-teman sudah belajar tentang modernisasi. Tidak salahnya kita ulang kembali ya. Modernisasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih modern. Biasanya, modernisasi itu terjadi pada hal yang bersifat fisik, biasanya berupa sarana dan prasarana. Modernisasi juga terjadi
pada hal yang bersifat non-fisik. Biasanya terjadi dari atau dapat dilihat dari cara berpikir seseorang dan bagaimana mereka bersosialisasi. Nah, teman-teman, tujuan munculnya modernisasi sebenarnya untuk mengikuti perkembangan zaman yang berlaku. Ternyata ada akibat atau dampak dari modernisasi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita rasakan. Yang pertama, di bidang komunikasi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, masyarakat menjadi lebih mudah berkomunikasi. Dahulu, kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui telepon yang hanya didengar suaranya. Sekarang, kita bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau kerabat kita dengan video call atau melihat suara dan gambar juga. Dampak modernisasi yang kedua ada di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ini, dampaknya terlihat dari segi cara berpikir masyarakat. Yang tadinya cara berpikir masyarakat masih tradisional, sekarang mereka semakin maju. Pun juga kepercayaan terhadap mitos dan takhayul mulai berkurang. Ya, dampak yang ketiga dari modernisasi adalah di bidang pendidikan, yaitu misalnya peralihan dari buku cetak ke buku elektronik. Ya teman-teman, sekarang dalam satu HP yang teman-teman miliki mengandung banyak ribuan buku elektronik yang bisa teman-teman baca kapan saja. Adapun di bidang pendidikan yang lain adalah belajar jarak jauh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman masih melakukan cara belajar jarak jauh dengan menggunakan peralatan yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan tadi agar teman-teman lebih jelas dan lebih memahami? Yuk kita buat ringkasan mengenai dampak dari modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 bidang yang Pak Guru sebutkan tadi, teman-teman bisa tambahkan dampak modernisasi di bidang yang lain. Dan buatlah ringkasan tersebut dalam bentuk peta pikiran atau tabel atau ulasan atau juga infografis. Jadi teman-teman bisa memilih. Nah, di sini Bapak memberikan contoh membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Teman-teman di sini bisa mengikuti bentuk dari peta pikiran, atau jika teman-teman memiliki bentuk yang lain, dipersilahkan.
kemudian adanya latar tempat berlangsungnya cerita tersebut, oh berarti cerita tersebut merupakan bagian awalnya. Lalu yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah biasanya menceritakan tentang konflik yang muncul. Nah, di sini lebih kepada cerita yang bisa membangkitkan rasa penasaran kita, rasa ketertarikan kita pada cerita tersebut. Yang ketiga, pada bagian akhir biasanya berisi penyelesaian. Nah, teman-teman tolong dipahami penjelasan ini. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan pada buku paket teman-teman ya, dan menulis hasil dari membaca teks, membaca di perpustakaan, lalu tulis apa judulnya, lalu tokoh-tokohnya dalam cerita, dan tulis bagian awalnya yang mana, bagian tengah, dan bagian akhir. Oke teman-teman, berikutnya Pak Guru akan mengajak teman-teman berdiskusi berdasarkan gambar berikut ya. Nah, di sini ada gambar sekelompok masyarakat sedang membawa rumah. Masya Allah ya. Rumah seberat itu bisa dibawa oleh banyak orang. Nah, tradisi mengangkat rumah ini masih ada di Indonesia, teman-teman. Tepatnya di daerah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh suku Bugis. Nama tradisinya adalah tradisi Mapaletebola. Nah, tradisi ini dilakukan oleh satu keluarga dibantu oleh masyarakat yang lain ketika mereka ingin pindah rumah ke tempat yang baru. Nah, teman-teman, di sini Pak Guru akan ajak teman-teman apa saja nilai yang dikandung dalam peristiwa itu. Yang pertama ada nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada nilai memegang teguh tradisi. Yang ketiga ada nilai gotong royong. Dan yang keempat, di dalamnya terkandung nilai kesabaran, kerja keras, dan kerendahan hati. Nah, teman-teman, ayo tuliskan peristiwa apa saja yang mewujudkan atau memperlihatkan persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan di lingkunganmu. Pada hal ini, Pak Guru memberikan contoh di lingkungan kelas ya, yaitu piket membersihkan ruang kelas bersama teman-teman. Ini merupakan contoh peristiwa perwujudan dari persatuan dan kesatuan sekaligus pengamalan dari sila Pancasila, yaitu tepatnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, sampailah kita pada akhir dari pembelajaran hari ini. Yang dapat kita pelajari adalah yang pertama tentang modernisasi berdampak pada setiap lini kehidupan. Bijaklah dalam menghadapi modernisasi tersebut. Yang kedua, kita sudah belajar tentang menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh
dalam cerita fiksi. Yang bisa kita lakukan adalah membaca cerita tersebut secara utuh, lalu kita bisa membagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Dan yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan sekaligus mengamalkan Pancasila bisa dilakukan di mana saja kita tinggal, sesuai dengan lingkungan dan keadaan kita masing-masing. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Bapak akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil